Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ibnu Fauzan dari Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu rule based expert system dan juga forward dan backward chaining. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mempelajari mata kuliah kecerdasan buatan tentang materi ini atau rule based learning ya. Jadi pengertian expert system itu sendiri adalah sebuah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam sebuah komputer. Nah, nantinya komputer itu dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Nah, dalam sistem expert system ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem pakar. Nah, sistem pakar yang baik itu dirancang agar dapat menyelesaikan masalah tertentu dengan meniru kerja daripada pekerja para ahli seperti itu. Nah, pertama kali dikembangkan itu oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. Jadi sistem pakar itu muncul pertama kali di General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Sistem pakar itu sendiri adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai bahkan meniru kemampuan seseorang yang ahli di bidang tertentu seperti itu. Selanjutnya kita di sini akan coba memahami apa saja komponen pada expert system atau sistem pakar itu sendiri. Nah, jadi di sini ada 3 komponen yang biasanya dalam expert system gunakan. Yang pertama ada knowledge base. Nah, di komponen ini tuh biasanya berisi informasi data dan juga aturan atau rule yang dimana nanti saling berrelasi ya antara data dan juga aturan dalam pengambilan kesimpulan keputusan pada suatu program seperti itu. Nah, terus nanti yang selanjutnya kita ada inference engine yang dimana komponen ini sendiri itu berfungsi sebagai menganalisa data yang ada dan kita ambil dari knowledge base tadi, lalu kita tarik kesimpulan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada seperti itu. Selanjutnya nanti yang terakhir ada user interface. Nah, dalam user interface ini biasanya berfungsi sebagai media atau alat komunikasi antara user dengan program seperti itu. Jadi ketika nanti kita dikumpulkan dulu datanya di knowledge base ini, nah selanjutnya nanti dalam inference engine ini akan menarik kesimpulan dan juga menganalisa data-data yang masuk atau yang diinput melalui knowledge base. Jadi intinya dari knowledge base ini dimasukkan data-data dari para mungkin yang ahli seperti itu. Lalu nanti dalam sistemnya akan berfungsi menganalisa data tersebut dan menarik kesimpulan berdasarkan peraturan yang ada. Nah, nantinya setelah kesimpulan itu sudah jadi, maka akan dijadikan user interface yang nanti user interface ini sebetulnya bisa digunakan oleh orang-orang umum. Jadi karena memang expert system ini kan tadi kita lihat di pengertiannya sendiri adalah mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer atau para ahli yang diadopsi ke komputer gitu. Jadi orang-orang umum, khalayak umum pun bisa memakai sistem ini seperti itu. Nah, prinsip kerjanya seperti apa sih? Di sini saya akan coba menjelaskan expert system itu sendiri. Jadi di sini misal ada knowledge from an expert ya, atau orang yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki ahli, orang yang memiliki kemampuan khusus. Nah, nantinya kemampuan dia ini akan kumpulkan datanya di knowledge base ini. Setelah data-data sudah dikumpulkan, nanti akan masuk ke dalam rule engines ya. Rule engine ini gunanya untuk menyimpulkan ya atau menganalisa data-data yang masuk dari sini. Kemudian data-data yang ada di knowledge base dimasukkan ke rule engines lalu dianalisa. Nah, setelah dianalisa nanti di dalam rule engine ini akan dijadikan sebuah user interface. Nah, user interface ini gunanya untuk apa? Nanti gunanya akan disalurkan kepada orang yang tidak mempunyai keahlian. Misalnya seperti ini teman-teman. Sampelnya ya, sampel inputnya seperti ini. Ini orang misal desain grafis. Dia bisa menghapus background dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan expert system yang bisa digunakan di AI. Orang yang ahli dalam bidang desain grafis ini ingin menghapus
latar belakang, kemudian ia menganalisa dengan menggunakan metode-metode tertentu. Metode dia yang biasa dia gunakan untuk menghapus latar belakang itu akan dianalisa di sistem, di knowledge base, dimasukkan data-datanya. Kemudian dalam rule engine ini akan diolah di sini, kemudian nanti akan dibentuk ke dalam user interface. Biasanya kalau di desain grafis itu ya, kalau teman-teman tahu aplikasi yang namanya Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator itu bukan Adobe Illustrator. Jadi ada yang untuk desain edit foto itu ada Photoshop, ada juga Adobe satu lagi saya lupa apa namanya. Nah, biasanya kan kalau di situ ada namanya bisa dibilang sebuah format untuk edit gitu. Template kalau bahasa kita. Jadi orang ini membuat analisa datanya, kemudian datanya akan ditaruh di knowledge base ini di dalam sebuah expert systemnya. Kemudian nanti dalam mesinnya ini akan mengubahnya menjadi sebuah template dan dijadikan user interface. Nah, user interface ini nantinya akan mudah digunakan oleh orang awam yang mungkin kalau dia menggunakan Photoshop nggak bisa untuk ngapus backgroundnya karena dia udah memberikan expert system ini, memasukkan, menginput. Lalu orang yang ini tinggal sekali klik aja, biasanya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Dalam prinsip kerjanya, expert system itu seperti apa sih? Jadi dalam expert system itu ada dua metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari knowledge base itu sendiri. Yang pertama itu ada forward chaining ya, atau membaca dan juga memproses kumpulan data untuk membuat prediksi logis tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, contoh dari forward chaining itu adalah membuat prediksi tentang pergerakan pasar saham ya. Pasar saham, kalau teman-teman pernah tahu forex dan juga trading itu pasti paham kenapa bisa angkanya itu bisa naik, kenapa bisa turun. Itu pasti ada forward chaining ya, ada prediksi daripada sistem aplikasi ini. Terus dia selanjutnya yang kedua tuh ada backward chaining atau membaca dan juga memproses rangkaian fakta untuk mencapai kesimpulan logis gitu. Jadi kalau yang forward chaining itu adalah prediksi, kalau yang backward chaining membaca dan juga memproses. Nah, contohnya seperti apa, yaitu seperti memeriksa serangkaian gejala untuk mencapai diagnosis medis seperti itu. Biasanya kan kalau orang yang sakit misal demam berapa derajat atau memang dia pegal di area mana, itu bisa disimpulkan menggunakan fakta daripada backward chaining ini yang ada di knowledge base ya. Lanjut, di sini ada manfaat dan juga kegunaan dari expert system atau sistem pakar. Yang pertama itu memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli gitu. Seperti yang saya contohkan sebelumnya ya, orang yang bisa desain, orang yang bisa menghapus background itu gampang, hanya cuma sekali klik aja pakai template yang udah dibuat. Nah, itu juga termasuk ke dalam expert system gitu. Terus yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang, secara otomatis ya. Karena kan memang data-datanya itu sudah diambil di knowledge base ya. Di knowledge base ini sudah dimasukkan data-datanya, kemudian diolah oleh program yang nantinya digunakan untuk user interface. Jadi kalau misalkan kita mau keluar aplikasi terus masuk lagi ya, datanya tinggal ngulang aja seperti itu. Terus yang ketiga nanti manfaat lain yaitu menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar gitu. Jadi ya kita nggak ribet lah untuk itu, jadi cuma menyimpan pengetahuan dari para ahli yang kita nggak ribet-ribet lagi untuk ngotak-ngatik dan juga cari tutorial ya. Jadi tinggal klik-klik aja itu udah bisa gitu. Terus selanjutnya kita mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, termasuk keahlian langka gitu. Jadi kalau orang itu butuh bertahun-tahun menemukan tips dan trik tepatnya gitu, di sini kita lebih bisa memangkas lagi daripada apa yang orang-orang itu lakukan gitu. Misal memberi color grading dan lain sebagainya. Terus yang terakhir tuh ada mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita ngedit itu, misal ngedit video sampai 24 jam gitu kan. 24 jam itu berarti kan kita harus
deadline-nya misal besok, kita ngedit 24 jam, mati kita, ya. Nah, makanya dengan adanya expert system ini dibuatlah sederhana mungkin gitu. Jadi orang-orang yang pengguna awam itu bisa menggunakannya secara langsung. Atau nanti dalam penerapannya juga ada, namanya aplikasi untuk ngecek landing pesawat atau apa gitu, saya lupa. Untuk beroperasinya pesawat ya kalau nggak salah. Itu kan kita nggak mungkin harus ngecek ngikutin pesawatnya dari pulau mana kan nggak mungkin. Jadi kita harus, ya itulah bisa menyimpulkan dengan alat yang sekarang serba canggih seperti itu. Terus di sini ada contoh penerapannya juga dalam expert system itu ada apa aja. Di sini saya punya contohnya. Yang pertama ada ALPA ya, yang saya ceritakan tadi. Ada bidang penerbangan. ALPA ini bidang penerbangan. Jadi ALPA ini sebuah aplikasi yang biasa dipakai untuk bantu pilot ngambil putusan kalau terjadi masalah atau darurat gitu. Nah, ada juga MyShin ya, bidang medis. Ini adalah salah satu pakar medis, dirancang untuk mendiagnosis penyakit-penyakit yang biasanya dari bakteri atau lain sebagainya, untuk direkomendasikan menggunakan obat apa seperti itu. Terus ada stock market prediction system ya. Ini bidang marketing, biasanya teman-teman kalau sering main saham ya, biasanya aplikasi ini sering muncul tuh, forex dan lain sebagainya. Ini untuk mengembangkan pasar saham gitu. Nah, selain itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari expert system ini. Yang pertama, sistem ini tuh rentan terhadap kesalahan manusia atau pengaruh emosional. Jadi sistem pakar ini nggak rentan, maksudnya tidak rentan terhadap kesalahan gitu. Jadi memang namanya sistem ya, dia mengikuti semua peraturan yang ada, rule yang sudah ditetapkan di dalamnya. Jadi minimal kesalahannya itu sangat kecil sekali. Lalu pakar manusia tak akan bertahan selamanya, dan mungkin banyak pengetahuan khusus dari para pakar yang seharusnya dijaga atau diabadikan. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bisa dibilang ahli dan semua orang nggak bisa gitu kan, bisa direkam dalam expert system ini. Selanjutnya, dalam sistem pakar menarik kesimpulan dari fakta yang ada dengan menggunakan berbagai jenis aturan seperti aturan jika maka atau if else. Terus sistem pakar juga relatif murah dibanding dengan biaya mempekerjakan ahli ya, tentu saja. Karena kalau menggunakan ahli kan kita harus bayar per bulan per ini. Cuma ini kan kalau ini kita cuma bayar sekali, bisa dipakai berkali-kali seperti itu. Terus kekurangannya sendiri, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Terus pendekatan oleh setiap pakar untuk satu situasi atau problem. Nah, ini tergantung siapa yang input datanya ya. Jadi kalau setiap pakar itu kan beda-beda pendapat biasanya. Terus ada transfer pengetahuan pada sistem pakar dapat bersifat subjektif dan juga bias gitu. Lalu ada kurangnya rasa percaya pengguna dapat mengalami pemakaian sistem pakar. Terus ada lagi sistem pakar tidak memiliki kemampuan pemecahan masalah yang 100% tepat. Salah satu kelebihan kecerdasan manusia adalah dapat bernalar secara non-linear ya, dan menggunakan informasi tambahan untuk menarik kesimpulan seperti itu. Terus sistem pakar ini sangat bergantung pada kualitas basis pengetahuan yang dimiliki. Jadi input datanya itu sangat mempengaruhi sistem pakar ini sendiri. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan juga terima kasih telah menyimak materi yang saya berikan tentang expert system atau sistem pakar daripada mata kuliah kecerdasan buatan. Saya Fikri Ibnu Fauzan dari Pendidikan Teknologi Informasi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam jumpa.